Shalom semuanya. Puji Tuhan, kami dari tim penghiburan, kalau pada malam hari ini mendapat kesempatan untuk mempersembahkan sebuah pujian, kiranya biar pujian ini yang berjudul Sehat Sembuh Umur bisa menjadi berkat istimewa buat keluarga kedukaan pada malam hari ini, dan juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan tahu Tuhan kita, dan Dia akan memberikan semuanya. Apapun yang kita minta, mintalah di dalam nama-Nya. Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Dia dapat memberikan semuanya. Apapun yang kita minta, mintalah di dalam nama-Nya. Sehat sembuhkan umur kita, semua ada di tangan-Nya. Sehat sembuhkan yang lainnya, Tuhan Yesus menyediakannya. Tuhan tahu saat kita duka, Tuhan sedia menghiburkan kita. Jangan berduka seperti dunia, kita punya Yesus yang penuh cinta. Tuhan selalu peduli kita, di saat suka dan duka. Yang ada, Buka selalu menolong kita. Tuhan selalu peduli kita di saat suka dan duka. Dalam persoalan yang ada, Tuhan selalu menolong kita. Bapa selalu menolong kita. Bapa selalu menolong kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya pujian ini boleh menjadi kekuatan dan memberkati kita semua, bahwa Bapa selalu menolong kita, siapapun kita malam hari ini. Kita adalah umat yang sangat dikasihi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk persembahan kur penghiburan. Sebentar kita akan mau mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelumnya saya minta untuk Ibu Vina Chandra pimpin dalam doa firman. Pada surga, Tuhan, kami
bersyukur, penuh terima kasih yang mana Engkau sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau, memuji, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkannya ya Tuhan. Baik kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan untuk yang membawakan renungan Ibu Ivon. Shalom. Sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan supaya kita boleh menjadi kuat, ya. Karena tidak ada lagi yang bisa menguatkan di dalam hidup kita ini, hanya firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah penghiburan dalam kesedihan. Ya, saya ambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dengan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita berkumpul di sini itu untuk mengucapkan selamat jalan kepada kekasih kita yang tercinta, Ibu almarhumah Nyonya Nyo Gyok Sun, ya, di mana dia sudah pulang lebih dulu ke rumah Bapak. Kita yang di sini masih tunggu antriannya keberapa kita nggak tahu, tetapi kita bersyukur, ya. Mungkin keluarga merasa berat. Kenapa? Karena ditinggal oleh ibunya, ya. Nah, saya pun juga pernah merasakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Rasanya sedih, susah gitu ya. Tapi bagi orang yang percaya, kita tidak lagi merasakan sedih. Kesedihan memang harus ada, tapi tidak berlarut-larut. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menyediakan tempat yang kekal. Amin. Ya. Jadi kita percaya di sini bagi orang-orang yang percaya, yang sudah meninggal, ya, kepadanya akan disediakan tempat yang sangat indah seperti tadi. Surga rumahku yang amat ku rindu, kesana ku tuju pandangan mataku. Tidak lama lagi ku tiba di sana. Oh betapa senang untuk selamanya. Orang yang percaya kepada Yesus, dia tahu pasti arah dan Tuhan dan tujuannya. Kalau saat satu ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu goyah lagi. Ya, karena kita tahu kehidupan kita itu tergantung kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di sini mungkin keluarga sudah banyak yang mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur. Tapi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, titik awal kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus percaya. Kenapa? Karena Dia yang membuka jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali tidak lewat aku. Aku itu adalah
adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ya jelas di sini saya percaya keluarga yang ditinggalkan, ya Pak Yohanes, Bu Sioni, ya tidak lagi gelisah, tidak lagi kacau, balau, ya galau, mikirin mama terus. Mama sudah berada di surga. Amin. Ya, saya percaya nanti ketemu dengan Pak Eliezer, ketemu dengan mama saya, ya banyak saudara-saudara seiman yang sudah pulang duluan. Tinggal kita belum tahu kapannya. Waktunya kita sendiri akan pulang nantinya. Tetapi kita percaya di dalam kesedihan kita ada sukacita yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak ragu lagi siapa Yesus, kita tidak ragu lagi. Karena kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita lihat di sini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sini ya, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ya. Nggak bisa borongan, satu-satu menghadap Tuhan. Ya, satu-satu ada waktunya. Ya, karena itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikumpulkan nanti di surga bersama-sama. Ya, kita nanti akan ketemu dengan saudara-saudara kita seiman lainnya. Bahkan kita ketemu dengan tokoh-tokoh Alkitab, ya, yang mungkin sudah mati duluan. Kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga. Nah, saudara, kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan orang beriman yang percaya, ya, bahwa setelah kematian itu ada kehidupan di mana roh kita itu kembali kepada yang menciptakan, Yesus. Roh kita itu akan kembali kepada Tuhan Yesus, ya, di mana kita tergantung, ya. Kenapa kita bisa kembali ke dalam surga, kembali ke roh kita itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Itu adalah tergantung dari iman kita masing-masing. Ya, ada, dan juga dalam kehidupan selama kita di dunia. Ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi pada saat akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Seperti Yudas. Yudas itu murid Yesus. Dia mengenal kebenaran. Dia sebagai pengikut Yesus yang setia, di mana Yesus berada di situ ada Yudas. Tetapi pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biar kehidupan rohani kita itu finish akhirnya tetap satu, yaitu Yesus yang menjadi andalan hidup kita, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Jangan ragu lagi, ya. Setelah kematian itu ada penghakiman, ya, ada penghakiman Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menggenapi janji Tuhan ini. Amin. Ya, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Bukan hanya satu kehidupan yang kekal, tetapi Tuhan memberikan kita apa? Mahkota yang tidak akan pernah layu. Amin. Untuk kita semuanya. Ya, ini janji Tuhan. Karena itu, biarlah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita yang kita akui, ya, sampai akhir kita tetap percaya kepada Yesus. Jangan hanya kita melihat, ya, biasa anak-anak muda cari jodoh, ketemu jodohnya, bye-bye Yesus, aku tidak mengenal Kau lagi Tuhan. Aku beralih di jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti itu, dia akan menyesal selama-lamanya. Tidak ada batasan. Dia akan menyesal. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, sampai pada akhirnya, dia tanya
tentang jodoh, tentang pernikahan, tentang yang sudah berumah tangga, tidak pulangkan saja aku pada ibuku. Bukan seperti itu, tidak boleh. Anak Tuhan tidak ada perceraian. Nanti kalau terjadi perceraian, pada sampai akhirnya ini baru boleh. Perceraian karena maut yang memisahkan kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Kenapa? Karena itu melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjodohkan, tetap satu sampai selama-lamanya. Amin. Ya, biar kita pegang. Jangan sampai di dalam kehidupan rohani kita, pada akhirnya yang menjadi finalnya, akhirnya kita kalah dengan dunia. Kalah dengan kesukaan-kesukaan dunia yang menipu kita hanya sementara. Saya memperoleh jodoh tapi tidak memperoleh kerajaan surga. Ya, biarlah setiap kita punya kerinduan. Aku tahu Tuhan, setelah kematian ada kehidupan yang kekal, di mana kita harus mempertanggungjawabkan, ada penghakiman Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita. Ya, biar kita tahu dan kita sadar, Bapak Ibu Saudara, ya, kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan, bukan. Ya, kematian itu sebagai proses transisi dari kehidupan di dunia ini pindah ke kehidupan yang kekal. Itu kematian. Kita diproses di sini. Hidup di dunia ini sementara, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup kekal itu tidak dibatasi oleh waktu selama-lamanya. Ya, karena kita tahu nanti pada satu ketika kemah di kediaman kita ini di bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan, akan dibongkar oleh Tuhan, dan Allah menyediakan sebuah tempat kediaman kita di surga yang baru. Amin. Di surga yang kekal. Karena itu dikatakan di sini, ya, 2 Korintus 5 ayat 1, bersedialah kita yang masih hidup ini. Satu kali kita juga akan sama dengan ibu kekasih kita. Kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, di mana kehadiran Tuhan itu setiap saat kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saat ini kita hanya berdoa kepada Tuhan, ya, yang nggak kelihatan, Tuhan kita nggak kelihatan, tapi kita percaya, itulah iman yang harus kita sandarkan kepada Tuhan. Ya, satu ketika kita akan melihat wajah Yesus, kita akan bersama-sama dengan Yesus, kita bersuka cita di surga, tidak ada kesedihan, tidak ada tangis menangis, tidak ada sesuatu yang galau, tidak, tapi sukacita penuh melimpah di dalam surga setiap hari, setiap saat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan Yesus itu menunggu kita di surga. Karena itu, Dia merindukan kita untuk berkumpul bersama-sama di surga. Ya, karena kita sebagai mempelainya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, kita tidak ada harapan palsu yang terjadi. Kita tidak bisa mengalami, kita hanya mendengar, tetapi kita tidak bisa menjalani. Kita tidak bisa masuk di dalamnya. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak setia kepada Tuhan. Karena kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu, kalau kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, ya, kematian itu adalah merupakan titik awal kehidupan yang kekal bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Sebagai jalan kehidupan yang kekal. Kalau nggak mati, mau masuk surga, ya nggak bisa. Ya, pasti dongeng itu nanti, ya. Nah, tapi lewat kematian inilah kita dituntun oleh Tuhan menjadi Tuhan Yesus membuat jalan kehidupan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ini, aku adalah Yesus. Tidak ada jalan lagi. Hanya satu jalan, hanya satu pintu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu melihat di IG, banyak orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang di luar Tuhan, yang dulunya itu tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau saya lihat di Iran itu sudah orang-orang yang lain sekali ya, tetapi banyak yang dibaptis, banyak yang minta dibaptis. Karena apa? Mereka mata rohaninya sudah terbuka bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu dia menyerahkan, banyak yang menyerahkan diri untuk dibaptis, untuk menerima Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang yang sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah kita tetap hidupnya di jalan kehidupan itu, ataukah kita membuat jalan sendiri? Sehingga pada akhirnya finishnya kita tidak bisa sampai ke dalam surga. Biarlah kita merindu pada saat kita hidup di dunia ini. Tuhan, aku mau Engkau sebagai jalan kehidupanku, yang menuntun hidupku lebih hari lebih indah, sehingga satu kali kelak aku juga terus masuk di dalam kerajaan surga yang kekal, yang indah, yang penuh damai. Kalau kita lihat di dunia ini, coba bayangkan saudara, sudah banyak yang galau gelisah, ya, baik ekonomi yang tidak menentu, baik politik yang membuat banyak ya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, wah kok gini, ayo kita kabur aja. Ada yang mengatakan mungkin, ayo kita bunuh diri. Nah ini, setannya sudah mulai jalan. Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan apa yang diajarkan iblis di dalam dunia ini. Tapi kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh, kita percaya akan firman Tuhan, kita tidak kena tipu daya iblis. Amin. Tapi kita sungguh-sungguh pegang Yesus. Tuhan, Engkau tahu ekonominya seret saat ini, tapi aku percaya Engkau terus akan membuka jalan dalam bisnisku, dalam usahaku, dalam apa yang aku kerjakan akan berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara, betul-betul ada kesaksian yang indah Bapak Ibu. Orang rumah tangga gak punya apa-apa awalnya, tapi Tuhan bilang waktu malam, dia berdoa, Tuhan, aku hanya bisa memberi perpuluhan ini Tuhan sedikit sekali, karena hasil jualannya dia. Saat itu dia jualan sembako, ya, sembako nggak laku, ya lakunya nggak terlalu besar, saudara. Nah pada saat itu dia tapi rindu terus dia memberikan perpuluhan untuk Tuhan. Kemudian di saat dia tidur ada suara bisikan, dia bilang, kamu buka toko buah. Nah Bapak Ibu Saudara, dia masih takut untuk melangkah, dia takut. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, benarkah aku disuruh buka toko buah? Saudara, apa yang terjadi? Dia melangkah dengan imannya bahwa toko sembako aku ganti jadi toko buah. Saudara, apa yang terjadi? Besoknya pada saat dia sudah membuka toko itu, tidak terlihat banyak orang yang beli menghampiri toko itu. Tapi satu ketika dia dapat orderan, buah itu bertonton, saudara, dikirim ke luar pulau. Dan saat itu dia melihat tangan ajaib Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia senang sekali. Sehingga dia merindu, Tuhan, aku tidak lagi memberikan perpuluhan yang hanya sekian ribu. Atau sekian Tuhan, yang kecil Tuhan. Tapi aku akan terus meluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Aku akan memberikan perpuluhan hasil di mana Tuhan itu memberikan berkat-Nya. Dan dia di situ melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi jalan kehidupannya. Kalau Tuhan menjadi jalan kehidupan kita, kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut lagi dengan situasi ekonomi yang ada. Amin. Anak-anak Tuhan akan terpelihara, anak-anak Tuhan akan selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita melihat
ya, yang belum mengenal dan tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak mengetahui jalan ke surga. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan pegang jalan itu sampai ke surga. Tuhan Yesus memberi jaminan, ya. Tidak ada satu orang yang berani memberi jaminan di dalam keselamatan manusia. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberi jaminan untuk kita. Kalau saya ditanya, kamu besok mau mati masuk mana? Saya yakin dan percaya 100%. Saya mati ketemu dengan Tuhan di surga. Saya tidak akan ragu lagi. Saya percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat saya. Amin. Karena itu saudara, biar kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, kita tidak bimbang lagi siapa Yesus, kita tidak bimbang lagi. Tapi sungguh-sungguh jangan memikirkan perkara dunia, uang, harta, kedudukan, tanpa memikirkan akhir dari kehidupan kita. Semua itu akan sia-sia. Seperti orang kaya yang bodoh. Pada saat dia mengumpulkan harta banyak, kemudian pada saat malam itu juga, kalau kamu dipanggil Tuhan, kemana nyawamu? Jiwamu kemana? Kemana hartamu? Tidak dibawa semua. Ya, kita memang boleh mikirin, emangnya orang Kristen nggak boleh kaya? Boleh, tetapi bukan motivasi keuangan itu nomor satu di dalam hidup kita. Tapi kita perlu juru selamat yang lebih dari uang, yang lebih dari harta dunia. Ya, kita tidak lagi memikirkan itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita, ya mungkin banyak ya orang kaya lupa memikirkan kehidupan setelah kematian itu. Dia hanya mencari uang, ya menimbun uang. Tetapi pada saat satu ketika dipanggil seperti Ibu almarhumah ini, ya, apakah membawa uang? Sioni, mama bawa uang? Enggak, mama gak bawa apa-apa. Yang dibawa adalah tubuh dan rohnya yang kembali kepada Tuhan. Uangnya nggak tahu, di bank juga mungkin, ya sudah nggak tahu, nggak bakal ngurusi uangnya di bank. Nah, inilah tandanya bahwa harta dunia ini akan sia-sia. Karena itu bersedialah kita. Pakailah hidup ini seperti tidak memakai. Biar kita percaya bahwa hidup ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Sehingga kita menimbun harta yang ada di surga. Bukan harta yang ada di dunia ini. Tapi jiwa kita. Biar kita memperhatikan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita ini tersesat. Jangan sampai jiwa ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam pesan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan kepadaku, yaitu Yesus, ya, bahwa kematian orang-orang beriman itu adalah satu keuntungan yang besar. Amin. Dan satu kematian orang-orang beriman itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Karena dia adalah kekasih yang dirindukan Tuhan. Apakah saudara adalah kekasih Tuhan yang dirindukan Tuhan? Ataukah bosan aku lihat kamu? Nah, Tuhan bosan lihat kita. Ya, karena keangkuhan hidup kita, karena ketidaktaatan kita. Tuhan bosan lihat kita. Ya, daripada kamu tidak berbuah, dipotong caranya, cepat aja diambil. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kematian orang beriman itu adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Wahyu 14 ayat 3, berbahagialah orang mati di dalam Tuhan, sebab beroleh beristirahat dari jeripaya mereka. Jangan buang kesempatan. Dan yang kedua, kita lihat di sini janji Tuhan bahwa disediakan rumah yang baru di surga. Ya, Ibu tercinta sudah punya rumah baru di surga. Jangan takut. Nah, apakah semua orang bisa menikmati rumah baru di surga? No.
Ya, tidak semua orang bisa menikmati rumah baru di surga. Siapa yang berhak berhak untuk menempati rumah baru di surga? Adalah orang yang berstatus anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Itu merupakan sesuatu hal yang menjadi jaminan bahwa kita adalah anak Allah yang bisa mewarisi kerajaan surga. Amin. Karena banyak orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 23. Ya. Yang kedua, orang yang setia mengikut Yesus sampai akhir. Nah, biar hidup kita percaya kepada Tuhan sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Percaya, kita punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, walaupun aku nggak kaya, walaupun aku hidupku seperti ini Tuhan, aku tetap mau iring engkau selama-lamanya. Aku mau tetap setia selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan. Aku akan iring engkau selama-lamanya. Amin. Nah, yang ketiga, kita lihat orang yang bisa, orang yang selalu berjalan bersama Tuhan, walking with God. Ya, orang yang selalu berjalan bersama Tuhan, itu nanti yang akan mewarisi kerajaan surga. Kalau kita berjalan sendiri, tidak sampai ke surga. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu yang membawa kita sampai kepada surga. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Biarlah seluruh keluarga yang ada pada malam hari ini, kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita tambah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita akan rindu nanti ketemu dengan mama kita di surga. Amin. Ya, kita akan rindu untuk bisa bertemu bersama Yesus di surga. Persiapkan hidup ini baik-baik untuk menempati kerajaan surga. Jangan sampai kita harus berjuang. Perjuangan iman ini yang membuktikan bahwa kita bisa sampai kepada surga. Jangan main-main dalam hidup ini. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Setelah kematian ada kehidupan yang kekal, yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Jadi di dalam